Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita jumpa lagi pendengar dan juga pemirsa RRI dalam Lintas Magota edisi hari ini Kamis 31 Juli 2025. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Informasi dari RRI Manado akan mengawali jumpa kita hari ini. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Sulawesi Utara periode 2025-2030. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Sulawesi Utara. Pelantikan dipimpin Ketua Umum HNSI Laksamana TNI Purnawirawan Sumaryono pada Kamis siang 31 Juli 2025 di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Victor Mailangkai dilantik beserta segenap Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Sulut untuk periode 2025-2030. Victor Mailangkai menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dirinya memastikan dalam kepengurusannya akan menjamin kesejahteraan nelayan dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan. Memberikan perhatian penuh dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, salam Bapak Gubernur untuk seluruh nelayan diwakili peserta dan peninjau HNSI, Pak Sekjen ya. Salam hangat dari Bapak Gubernur dan saya mau laporan ke beliau jika salam hangat beliau ini disambut dengan antusias oleh Bapak Ibu peserta mewakili nelayan yang ada di seluruh Sulawesi Utara, tolong lambaikan tangan. Oh, terima kasih. Ada yang enggak lambaikan tangan ini? Oh, semua ya. Baik, makasih. Victor Mailangkai menambahkan, HNSI Provinsi Sulut tidak akan mengandalkan figur tertentu, melainkan kerja bersama dalam konsolidasi organisasi. Bahkan pihaknya akan menyiapkan program digitalisasi, termasuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan bagi nelayan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo, perlu kewaspadaan dini dari masyarakat sebagai langkah persiapan pada saat terjadi gempa. Menyikapi hal tersebut, BPBD terus lakukan edukasi kepada warga dalam menindaklanjuti jika terjadi gempa. Dampak dari bencana yang terjadi tentu menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Bahkan kejadian gempa yang terjadi baru-baru ini membuat masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo diminta agar tetap waspada. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengapresiasi keberadaan Provinsi Gorontalo, di mana dengan adanya gempa yang terjadi di Rusia dengan kuatan magnitudo 8,7 menyebabkan Gorontalo mendapatkan waktu yang panjang untuk peringatan dini dari kejadian tsunami. Khusus Gorontalo yang termasuk dalam patahan gempa diharapkan harus tetap mewaspadai peringatan dini bahaya tsunami yang ditimbulkan tersebut. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholder, dalam hal ini pemerintah, pihak swasta dan masyarakat menyikapi persoalan dimaksud. Kita sudah saksikan kemarin ya gempa yang berada di Rusia dengan kekuatan 8,7, magnitudo 8,7 dapat menyebabkan peringatan dini di Gorontalo, kota Gorontalo. Jadi ini sangat menarik sekali karena kita masih diberikan jeda waktu dari informasi dari Rusia, khususnya gempa-gempa jauh ya, yang menyebabkan tsunami yang jauh, itu kita masih bisa diberikan waktu untuk melakukan mitigasi persiapan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di Gorontalo sendiri yang apabila terjadi gempa dan memicu tsunami yang lokasinya dekat dengan Gorontalo?
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Gorontalo Henry Tiko Alu menambahkan terkait keberadaan patahan gempa tersebut sudah diketahui, namun yang menjadi persoalan kemudian apakah masyarakat pun mengetahuinya. Untuk itu pemerintah kota melalui BPBD terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Gorontalo terkait dengan keberadaan patahan gempa ini. Memang masyarakat kita biasanya dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan, karena kejadian gempa ini tidak bisa diprediksi kapan, itu sering mempertanyakan juga. Iya. Nah, tapi kami dari BPBD Kota Gorontalo dan pemerintah Gorontalo terus berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kejadian gempa memang tidak bisa prediksi, tapi sebagai masyarakat kita harus mempersiapkan diri. Iya. Langkah-langkah mitigasi apa yang akan kita lakukan. Kita berusaha memberikan edukasi karena kita ada di atas sesar aktif. Dikatakan meskipun kejadian gempa seperti ini tidak dapat diprediksi, namun diharapkan masyarakat telah mengetahui langkah yang akan dilakukan sebagai persiapan pada saat terjadi gempa. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Petani di Kabupaten Pohuwato meminta pemerintah menseriusi masalah gagal panen yang terus menghantui para petani setiap musim tanam. Petani padi di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah menseriusi persoalan kegagalan panen yang terus menghantui para petani dalam 2 tahun terakhir. Permintaan ini semakin kencang setelah sebagian besar petani kembali mengalami gagal panen untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Keadaan ini membuat mereka semakin terpuruk baik secara ekonomi maupun semangat untuk melanjutkan kegiatan pertanian. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A Abdul Mananuko mengatakan para petani meyakini kondisi air dari bendungan Taluduyono yang sangat keruh menjadi penyebab utama persoalan tersebut. Setiap musim tanam, pemerintah daerah rutin melakukan pengerukan saluran irigasi dengan tujuan melancarkan distribusi air menuju lahan pertanian. Namun menurut para petani, langkah ini hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah kualitas air yang sebenarnya menjadi kunci utama keberhasilan tanaman. Kami mohon penelitian masalah air ini apakah sudah tercemar dan kemudian pH tanahnya sudah seperti apa. Karena semua yang kami pergunakan itu, kami kan didampingi oleh penyuluh, bahkan Pak Kadis, kan teknisnya kan dari penyuluh. Kami ikuti pestisida ataupun herbisida yang dipergunakan itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tiap musim itu bahkan ada yang gagal tanam, bukan lagi gagal panen. Itu di Desa Bulili dan Desa Buntulia Selatan. Itu mereka gagal tanam karena air sudah tidak bisa masuk lagi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Kamri Alwi kepada RRI mengakui setiap musim tanam produksi padi di daerah setempat memang terus mengalami penurunan. Ia juga menyebut Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa menjadi 2 wilayah terparah. Menurutnya serangan hama dan penyakit tanaman yang terjadi secara masif menjadi penyebab utama penurunan hasil panen. Selain itu, penurunan pH tanah juga turut berdampak terhadap produksi padi di beberapa wilayah Pohuwato. Dari hasil pengujian di beberapa titik ditemukan tingkat keasaman tanah berada di bawah standar ideal untuk tanaman padi. Kita harus mengakui warna airnya sangat keruh. Irigasi Taluduyono ini kewenangan provinsi karena dia luas fungsinya kurang lebih sampai 1.500, itu kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi dalam hal ini untuk menunjang dan karena ini tanggung jawab moral kita, itu kan kita tidak boleh saling mendorong tanggung jawab. Nah, saya secara pribadi berprinsip kalau bisa kita tangani, kenapa kita tidak bantu? Nah, untuk setiap musim tanam itu melakukan pengerukan sedimen dengan berbagai cara. Tapi terkait kualitas airnya ya saya cuma bisa menyampaikan bahwa airnya sangat keruh. Terkait dia tercemar atau tidak itu bukan kewenangan kami. Mengingat begitu banyak petani yang gagal panen dan kekurangan modal menghadapi musim tanam selanjutnya, Alwi menyebut pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa pengolahan lahan menggunakan traktor. Jika sebelumnya petani harus mengeluarkan sekitar 2,2 juta rupiah untuk pengolahan setiap 1 hektar lahan, biaya tersebut dapat ditekan menjadi 750.000 hingga 1 juta rupiah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan mendorong petani untuk tetap bertahan di tengah tantangan produksi yang terus menurun. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Wilayah Nusantara 5, produksi pemberitaan RRI Wilnus 5. Kali ini pendengar kita akan beralih ke RRI Tahuna pasca diberlakukannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 302 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif penumpang angkutan laut menuai beragam pendapat dari masyarakat. Penyesuaian tarif penumpang pelayaran lokal angkutan laut, terutama yang melayari antar pulau di perairan Laut Sulawesi Utara, mengundang beragam tanggapan masyarakat. Betapa tidak, tarif penumpang angkutan laut yang biasanya anak-anak balita tidak dikenakan tarif dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 302 Tahun 2022, semua penumpang kapal laut dikenakan tarif dengan klasifikasi harga berbeda anak-anak dan penumpang dewasa. Menurut salah seorang warga masyarakat Kelurahan Tapuang, Joni Bawasal, dengan diberlakukannya tarif penumpang bagi anak-anak balita, pihak kapal harus menyiapkan ranjang khusus untuk anak-anak, di samping memberatkan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan paling utara NKRI. Jadi itu sangat merugikan sekali untuk perusahaan dan untuk masyarakat, karena apabila anak-anak juga ditagih, maka kalau anak-anak yang balita yang semestinya satu ranjang dengan ibu atau bapaknya itu harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Kemudian untuk perkembangan perekonomian di saat ini juga kan kita juga kan lagi susah cari uang. Kalau dibebankan kepada anak-anak juga, maka otomatis satu keluarga misalnya dia 5 orang berangkat itu luar biasa biayanya. Joni Bawasal berharap ada solusi terbaik dari pemerintah provinsi, khususnya pemerintah Kepulauan Sangihe, sehingga penyesuaian tarif baru penumpang angkutan laut tidak memberatkan salah satu pihak, baik masyarakat, pengguna jasa angkutan laut, maupun pihak perusahaan atau pemilik kapal sebagai penyedia jasa angkutan laut di wilayah perairan Sulawesi Utara. Jumel Johanis melaporkan. Dari RRI Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Harga cabai rawit di pasar Melong turun drastis. Harga turun dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Harga komoditi pangan jenis bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan cukup signifikan. Yang turun saat ini adalah harga cabai rawit merah. Harga cabai rawit merah sebelumnya Rp120.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Menurunnya harga cabai rawit karena pembelian dari Manado juga ikut turun. Hari ini ada turun sedikit. Ya, biasanya per kilo 120, sekarang jadi 70-an. Jadi percupak jual 15.000, tomat turun lagi, masih biasa. Satu kas 170, penjualan per kilo jadi 15.000. Kalau bawang merah masih tetap 60-an per kilo. Bawang putih juga sama. Sementara rempah-rempah lain seperti bawang merah dan bawang putih masih tinggi. Bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang, untuk stok bumbu dapur tersebut masih cukup hingga 2-3 hari ke depan. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Wilayah Nusantara 5, informasi tersebut mengakhiri untuk Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Kamis 31 Juli 2025. Tetaplah bersama kami, saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.